orang yang di luar tempat kejadian ini, Pak. Oke, Silakan. oke. Ya, oke, saya jawab dulu yang seharusnya muridnya ikut yang telanjang itu ya. Sebelum telanjang itu ketahuan, muridnya udah kabur dulu. Baru ketemu anak ada seorang muda. Kan ditulis itu. Iya, tapi masih ada muridnya yang mengamati. Kalau ada muridnya mengamati, ketika yang lari telanjang ini harusnya kan diikutin oleh muridnya. Siapa tuh yang lari telanjang? Kan begitu. Halo, tunggu dulu. Muridnya lari semua. Muridnya lari semua. Oh, lagi ada bicara dengan orang lain. Gimana nih? Saya mau bicara sama siapa nih? Aduh. Iya, iya, maksudnya gini, kami ini ingin mengkronologikan, Pak, meluruskan kata Bang Thomas. Kalau menurut Bapak tadi muridnya lari sambil mengamati, harusnya dia mengamati ada yang lari telanjang. Kan begitu. Tapi tak satu pun dari dalil di kitab Biblos itu, Biblos ya, saya katakan Biblos ya, tidak satu pun muridnya yang menjelaskan tentang yang lari telanjang itu siapa. Mereka tidak mencermati itu karena putus sampai di situ, gitu loh. Tidak ada kelanjutan ceritanya, gitu Pak. Oke. Buat teman-teman yang di bawah bantu tab-tabnya ya. Ini bantu tab-tabnya ya teman-teman yang di bawah bantu tab-tab. Ini tinggal 10 menit ke depannya saya jelasin ya. Oke, kalau nggak mau saya bilang Injil, Evangelion deh. Evangelion. Ya, oke. Ya, nanti ada Evangelion yang asli dengan Evangelion yang sudah dirubah, Pak. Itu saya bisa buktikan itu nanti. Jangan melebar, Bang Analogi. Yang mana yang kita mau bahas nih? Ada palsu, ada ini lagi. Aduh, yang mana nih? Jangan melebar. Nah, kalau waktu Bapak sempat, Iya, sempat, nanti kita bahas di situ. Nanti kita Kalau buka sempat. buka tema lagi ya. Jangan langsung Benar Pak Robert, benar. kita buka tema baru lagi tentang, jangan saya dihamburi pertanyaan yang banyak banget jadi bingung. Buka berarti kan kita lagi bicara tema betul, Pak, ini ya. betul, Pak. Ya, Tentang tak fokus penangkapan lagi. dan penyalipan. Betul. Nah, itu kan tadi pertanyaan Pak Thomas. Siapa yang mengkonfirmasi? Kan itu ada ayatnya bahwa Petrus menyangkal 3 kali. Ada Yesus ya menyangkal waktu dia ditanya, kayaknya kamu seorang muridnya, salah satu seorang muridnya. Tidak sampai 3 kali. Nah, itu dalam rangka dia sedang membutuhkan Yesus mau diapain itu kan. Itu juga ada murid lain tuh. Saya lupa ayatnya. Tapi nanti disalib ada Yohanes di kaki salib, di kaki salib ya. Di kaki Yesus di bawah salib tuh. Ada itu murid yang ku kasih itu, ada di Yohanes berapa itu. Nah, itu Yohanes menyaksikan. Jadi kalau dibilang itu murid-muridnya tidak menyaksikan, banyak murid-murid kabur tapi ikut dari jauh memantau dari ini. Itu bukan semua kabur keluar Yerusalem, tetap mereka ada di Yerusalem sampai nanti kebangkitan sampai 40 hari. Mereka itu masih tetap di Yerusalem. Itu perintah itu. Jangan kalian keluar dari Yerusalem. Jadi cerita itu mereka 11 murid itu tetap ada di Yerusalem. Nah, konfirmasi itu ya tadi kan bilang Petrus menyangkal 3 kali. Dia sedang membuntuti Yesus. Kemudian yang lain-lain, Yohanes di bawah kaki salib Yesus. Dan Maria, ibunya dan Maria lain di bawah kaki. Itu konfirmasi itu seperti itu Pak. Jadi tertulisnya itu Evangelion itu. Dan Yesus di tiang salib juga berkata ibu kepada Maria kan? Iya, ini ibuku. Ternyata Yudas saudara tiri Yesus kan? Kenapa? Apakah saudara tirinya tidak menyebut ibu kepada Maria? Memang ada ditulis saudara tiri. Nah, ini jangan ditambah-tambah dong. Pertanyaannya, Yudas itu siapa bagi Yesus? Yudas ada 2. Ketika yang di atas salib itu berkata ibu kepada Maria. Kan menurut Yesus ada 2 Yudas. Oh iya, fokus sudah panjang ini. Itu melebar. Ya, udah melebar. Ya, betul. Murid Yesus itu ada Yudas 2 orang, Yudas anaknya Zebedius dan Yudas Iskariot. Yang mengkhianati itu Yudas Iskariot. Pak Robert, Ya. izin ya. Tadi ini kan bukan ke substansi yang saya bawakan kan gitu kan. Apakah betul penulisan
empat orang ini, Matius, Lukas, ya kan? Evangelion deh. Katanya nggak mau bilang Injil, Ya, Evangelion aja. Evangelion, ya kan? Evangelion, ya kan? Evangelion. Ada konfirmasi ataupun ada legitimasi baik dari Bunda Maria ataupun dari siapa, dari murid-murid yang lain, kan gitu. Nah, kalau kita mau yang namanya sebuah apa rasionalitas dan kita mau jujur di sini kan gitu, Pak Robert. Nah, ada nggak kira-kira legitimasi dari para narasumber gitu, Pak? Kalau memang ada, tolong Bapak Robert tunjukkan datanya gitu. Silakan, Pak. Ya di Evangelion itu, di 4 Evangelion itu kan ditulis siapa yang membututi Yesus sampai dia mengkhianati, siapa yang sampai di kaki salib Yesus, kan ada juga ditulis itu kan. Nah, ayat-ayatnya memang saya lupa, tapi ada di 4 Evangelion itu ya. Nah, itu sumbernya tinggal cari kalau kita mau baca semua. Tapi saya kan orangnya tidak penghafal ayat ya, atau penghafal nomor. Nah, tapi saya tahu ceritanya gitu kan. Nah, kita kalau mau cerita, mau kita empat-empatnya itu kita harus baca, jangan fokus ke satu aja. Maksud Bang Thomas, siapa yang membenarkan dari kitab itu, Pak? Membenarkan apa maksudnya? Ini sementara mereka kan alibi nih, tidak berada di tempat kejadian. Iya, gini Pak, Petrus kan itu muridnya Yesus. Berarti informasi yang keempat ini dari Petrus gitu, Pak ya? Bisa mereka saling berinformasi Pak, masalah penyalipan itu. Kan mereka nggak lari jauh-jauh, ada yang nonton dari jauh. Nah, itu kan mereka tahu. Nah, Petrus yang memang dekat sama Yohanes. Bisa sedikit Pak Robert memberikan sebuah literasi bahwasanya legitimasinya ataupun konfirmasi langsung dari Petrus gitu kepada Lukas, Markus, Yohanes dan Matius. Ya kan Bapak tanya apa Bapak tanya dari mana? Ya dari murid-murid Yesus yang ada di situ. Mereka saling mengkonfir kan. Kalau si yang menulis Evangelion itu kan cuma murid Yesus yang cuma 2 itu, Matius dan Yohanes aja kan. Yang lain nulis surat aja seperti Petrus, Yakobus nulis surat aja mereka. Tapi yang ahli menulis tentang itu hanya 2 dari 12 orang itu ya. Nggak semua penulis, kecuali Petrus, Yakobus itu menulis dan memberikan informasi. Yohanes ada bilang juga di 1 Yohanes 1 ya, bahwa apa yang mereka lihat, mereka raba, mereka dengar, itu yang mereka tulis itu di 1 Yohanes kan. 1 Yohanes 1, baca itu 1 Yohanes. Mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, itu yang mereka tulis. Nah, gitu kan. Pak Robert, Ya. Monitor, selamat pagi. Masih ingatkah Pak Robert sama saya? Tunggu. Madu. Saudara Madu. Kena baji-bajina, Baji-baji. Gini Pak Robert, yang ditanyakan sama teman-teman ini Pak Robert, itu adalah kejelasan narasumber. Gitu loh Pak Robert. Bukan siapa yang nulis, enggak, narasumber itu siapa. Padahal kan itu murid-murid pada lari Pak Robert. Bener enggak? Iya benar. Tadi kan saya jelaskan Pak Madu. Mereka lari nggak jauh-jauh, nggak keluar dari Yerusalem. Mereka tidak lari keluar Yerusalem. Kejadian itu kan di sekitar Yerusalem. Masalahnya Pak Robert satu, tidak menyebutkan nama di situ Pak Robert. Pak Yohanes itu ada di bawah kaki salib Yesus. Ada sumbernya di Evangelion ini ya. Kemudian Petrus juga sampai dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Setelah ayam berkokok 3 kali, udah 3 kali dia menyangkal Yesus. Itu dia dalam keadaan sedang mengikuti Yesus. Yesus lagi diapain, gitu kan? Dan murid-murid lain ada yang nengok dari jauh. Kalau Maria ibunya itu ngikut terus sama perempuan-perempuan itu. Sumber-sumbernya mereka bisa dapat dari perempuan-perempuan itu atau ibu-ibu itu. Nah, gini Pak Robert, gini. Maria itu disebutkan 2 kali toh, bener enggak Pak Robert? 3 kali deh.
semua menyebutkan adanya Maria Magdalene di dalam acara penyaliban tersebut, kan gitu. Maria ibu Yesus juga, dan Maria ada berapa Maria kok? Bukan Ya, Maria makanya. Magdalena aja. Iya, nah masalahnya di sini titik koordinat Maria Magdalena itu 3 sepakat, 1 itu tidak sama. Gitu Pak Robert. Jadi ada yang ngomong Maria Magdalena itu ada lihat dari dekat, ada yang ngomong dari jauh. Ini kok bentrok Pak Robert? Ya kan ada juga yang mengatakan bahwa itu di bawah kaki salib Yesus ada ibunya. Maka Yesus perkenalkan, ibu, ini anakmu. Kemudian dia bilang kepada Yohanes, ibu, ini anakmu. Dia bilang kepada Yohanes, sehingga sejak dari situ si Maria ikut tinggal di rumahnya Yohanes penulis. Yohanes ada di bawah kaki salib Yesus. Nah itu untuk kejelasan gini Pak Robert, kabar yang benar itu ketika orang-orang itu sepakat. Contoh nih, madu ini jualan madu. Contoh, satu bilang jualan madu, yang lain nggak bilang jualan madu. Berarti kabar ini nggak valid. Itu jelas. Di sumber 3 Biblos, entah Markus, Matius, Yohanes, itu pokoknya 3-3-nya sepakat. Yang satu bilang dekat Maria Magdalena, yang satu bilang jauh. Nah ini untuk sinkronisasinya gimana Pak Robert? Ya, namanya penulis ya, mereka kan beda-beda ini ya. Seperti mereka melihat gajah itu kan dari 4 orang itu kan. Tapi ada yang menulis bahwa si Yohanes penulis itu ada di bawah kaki salib Yesus. Ada di bawah kaki salib Yohanes penulis itu. Dia ada di bawah kaki Yesus. Maka Yesus bilang, ibu ini anakmu. Maksudnya Yesus mengatakan kepada Maria ibunya, Bunda Maria, ibu ini anakmu. Kemudian dia bilang lagi kepada Yesus, Yesus bilang juga kepada Maria, ibu ini anakmu juga, kepada Yohanes, murid yang dikasih itu. Nah sejak dari situ Maria itu ikut di rumahnya Yohanes, tinggal bersama-sama dengan Yohanes murid penulis itu, Yohanes penulis itu. Begitu ceritanya, informasi kalau kita baca keempat Biblos itu ya, ada itu. Tapi ya saya orangnya nggak hafal di ayat berapa. Kita baca aja tuh 4 itu, jelas. Gitu kalau kita mau baca. Jadi sumbernya dari situ aja, bahwa penulisan itu bisa mereka dapat dari ibundanya Yesus, dari Maria. Ada berapa Maria kan di situ? Banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ikut sampai ke kaki salib Yesus itu. Mereka sampai di kaki salib, mereka menyaksikan. Kemudian ada si Yohanes, murid yang dikasih itu. Begitu. Itu dari sumber dari situ. Yohanes menulis itu Injil atau menulis Biblos itu salah satu Yohanes. Yang menulis Biblos kan yang dari murid langsungnya Yesus cuma 2, Matius dan Yohanes. Kalau Petrus, Yakobus, dia hanya menulis surat-suratnya aja gitu kan. Itu aja. Jadi sumbernya seperti itu. Itu yang bisa saya jawab ya. Oh itu aja. Terima kasih. Gini Pak Robert, pertanyaan selanjutnya, itu kan murid kabur, ya toh. Nah, bagaimana cara murid bisa lolos dari pengetahuan tentara Roma pada saat itu, bisa nyusup sampai ke salib? Gini. Nah, gimana tuh? Tentara Roma kan tidak hafal murid-muridnya Yesus. Tidak ada yang hafal. Itu mereka orang luar kan. Mereka yang menyaksikan penyaliban itu kan lebih dari 100 kan. Banyak orang. Waktu Yesus memikul salib itu sepanjang jalan itu. Itu dari Yerusalem sampai Bukit Golgota itu ribuan orang yang menyaksikan. Nah kemudian sampai mereka ikut kan, ada satu keanehan ya, ada orang yang disalib pingin tahu kan, kayak kita ada kecelakaan aja, orang pingin tahu gitu ya, seperti itu ada orang yang disalib pasti banyak orang pingin tahu. Nah di banyak orang itu murid Yesus cuma 11 itu bisa nyusup ke sampai ke kaki salib Yesus, malah si Yohanes kan.
Ada yang masalahnya kan gini Pak juga Robert. ditulis, ada yang melihat dari jauh, ada yang melihat dari kaki salib Yesus, Yohanes, murid yang dikasih Gini itu. Pak Robert, Ya. Pak Robert yang menulis Yohanes ini di kakinya Yesus di tiang salib itu siapa? Itu Matius apa? Saya lupa ya, Matius atau Lukas atau Yohanes. Yohanes sendiri kalau nggak. Ah, Yohanes sendiri ya kalau nggak dari salah. mana? Nah, dari mana Matius ini tahu gitu? Siapa narasumber itu siapa? Kok nggak diceritakan gitu? Karena ini kan rasionalnya gitu kan? Karena ini apa namanya kejadian yang sangat luar biasa gitu, sangat spektakuler gitu kan? Gini Pak, Sementara narasumbernya tidak ada diceritakan di situ, gini Pak Pak. Ben. Nah, coba Setelah gimana? kejadian itu, setelah kejadian itu selalu mereka berkumpul bersama Pak. Habis apa Yesus disalib, Yesus sementara ini kan menunggu 3 hari, mereka tuh berkumpul nggak berpisah Pak di satu rumah, di rumahnya Yohanes Markus itu, yang ibunya namanya juga Maria. Mereka berkumpul di rumahnya Yohanes Markus itu. Rumahnya tempat untuk ibadah, untuk mereka perjamuan. Make di rumahnya Yohanes Markus itu, yang penulis kitab Markus. Nah, jadi dari situ kan mereka kumpul-kumpul sama murid-murid. Ya, si Yohanes Markus ya dengar-dengar dari ke-11 murid itu, Pak. Ya, maka dia menulis si Markus. Kan setiap apa itu mereka kumpul di situ. Setiap ini mereka nggak bisa satu rumah karena mereka penuh ketakutan dan mereka nggak nyangka bahwa Yesus itu mau bangkit. Itu mereka nggak percaya. Ada diceritakan di dalil Ada. bahwa sang pelihat itu mendapat cerita dari orang lain tentang kisah itu. Ya kan mereka Anggaplah ya dia berkumpul-kumpul. Ya kan? Anggaplah sebuah dalil yang mengatakan begitu. Setelah penyaliban Yesus mereka kumpul-kumpul. ada itu. Lalu dalam kumpul-kumpul itu yang menulis ini mendengarkan cerita dari Yohanes, cerita dari ini. Ada nggak dalilnya di situ? Ada gini, itu murid-murid Di mana dalilnya? itu sering kumpul di rumahnya Markus Yohanes itu. Mamanya juga namanya Maria. Nah, ibunya Maria seorang kaya itu. Dia orang kaya, selalu menyediakan tempat itu untuk murid-murid Yesus berkumpul. Itu ada di dalilnya. Pak Robert, Ya. Pak Robert ini ngambil dalil tapi buang dalil yang lain sih nggak suka aku. Gini loh, ini aku ambil dari katolisitas ya. Katolisitas dan liturgi. Ternyata masalah itu ada 3 yang menceritakan hal itu, Pak Ya. Robert. Satu, kata Matius, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Kan ini rombongannya Yohanes kan ini. Melihat dari jauh. Matius dari jauh. Markus melihat dari jauh juga. Lukas berdiri jauh-jauh. Jauh, Pak Robert. Terakhir, Yohanes ini bilang, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalene. Ini sama Pak Robert kisahnya. Tapi 3 sepakat, 1 ngajak tawuran. Nah gitu. Kan gitu Pak Robert. Iya kan? Ya. Yang lain ini sudah sepakat dong, jauh 3-3-nya ini di Yohanes nih dari dekat nggak ngajak tawuran nih Yohanes nih. Nah gitu yang bener yang mana? Ya, Yohanes itu ada di bawah kaki yang Yesus bilang, "Ibu, ini anakmu." Dia menunjuk ke dirinya sendiri. Kemudian dia tunjuk lagi ke murid yang dikasih. "Ibu, ini anakmu juga," gitu. Dia tunjuk ke murid yang dikasih itu. Nah, kemudian ceritanya mulai dari itu si Bunda Maria itu tinggal bersama-sama dengan murid yang dikasihnya itu, yaitu Yohanes. Nah, dia ikut terus begitu. Tapi gini Pak Robert, kenapa Pak Robert itu ikut minoritas? Padahal di sini mayoritasnya ngomong dari jauh. Iya. Iya. Kenapa nggak pakai kata-kata orang yang mayoritas Pak Robert? Gini, Yohanes ada di situ. Kemudian ibu-ibu kan mayoritas juga itu ibu-ibu itu kan.
Ibu-ibu kan lebih dari 10 itu. Bukan Pasti gitu dong. cerita. Bukan gitu dong. Gini Pak Robert. Matius. Ini kan biblos lain. Bibel lain nih. Bibel Matius. Bibel Markus. Bibel Lukas. Sepakat nih 3 orang nih. Jauh. Cuma satu nih minoritas ngajak tawuran. Iya kan? Di Yohanes ini minoritas ngajak tawuran satu doang. Bilang deket. Ini Tapi kan Pak. Ibu di Matius, Markus, Lukas juga kan menceritakan Ibu Yesus dan ibu perempuan-perempuan itu pada ngikut. Dari jauh. Bukan dari deket. Dari dekat itu Ya waktu Allah, Pak Robert. waktu Yesus jatuh, mereka perempuan-perempuan itu sampai nangis angkat dia. Tar Pak Robert. Ada itu cerita itu. Waktu Yesus udah nggak kuat angkat salib, dia apa? Nih, Markus ya. Pak Robert lihat enggak di sini? Ah, Markus. Perempuan melihat dari jauh. hmm, Nah, ini termasuk yang rombongan Maria Magdalena toh. hmm. Ya. Rombongan Ibu Yesus. Iya. Ini Ibu Yesus Maria. Hmm. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Ibu Yakobus. Terus ini Muda dan Yoses serta Salome. Kan ini. Hmm. Nah, makanya ini dari jauh. Markus. Ya. Kan rombongan ini Pak Robert. Masa ngadain rombongan lain kan enggak kan? Lukas. Nih. Di sini juga disebutkan termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Berdiri jauh-jauh melihat semua itu. Jauh lagi. Klop nih dua klop. Yang ketiga Markus. Nih. Markus dari jauh 3. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, klop dari jauh 3-nya. Tiba-tiba ada minoritas ngajak tawuran dari dekat katanya. Ini Pak Robert. Terus Pak Robert udah 3 biblos bilang dari jauh. Pak Robert ngambil yang perkataan minoritas yang cuma Yohanes doang yang bilang dari dekat. Ya, jauhnya mereka kan kita nggak tahu. Bisa 10 kilo, nggak mungkin kan? Bisa 100 Oh, meter. Yohanes pakai teropong berarti. Pakai teropong berarti itu. Jadinya kedekatan, kelihatan dekat berarti pakai teropong. Bisa pakai teropong, betul. Oke, sobat-sobat Ikhwan Bila, bantu tap-tapnya ya. Bantu tap-tapnya. Oke, cukup ya. Ikhwan Bila. Aduh, Cukup mungkin ya. Mana Pak Robert? Pak Robert nggak sama minoritas, nggak perlu Bantu mayoritas. tap-tapnya Ikhwan Bila. Nah, yang penting itu tertulisnya seperti itu ya. Kita yakini aja lah. Nah, ini Pak Robert nih. Walaupun minoritas belum tentu dia salah kan. Gini nih, saya kan wasit. Kita sering wasit 4 juri ya. Pada waktu mau menentukan merah atau biru yang menang, ternyata itunya standnya 3-1. Nah, untuk menentukan jurus ya. Jurus itu agak susah ya. Itu menurut analisa itu belum tentu yang 3 benar. Itu. Nah, belum tentu yang 1 itu salah. Gitu. Waduh, standar Pak Robert, standar analogi apa nih? Ini kalau kita di Perwasil ada juga. Ini standarnya apa nih? Ini. Tunggu. Saya kan belum selesai. Ada juga memang 3 itu benar, yang 1 ini salah. Nah, jadi gitu. Jadi Abu-abu itu kita namanya. nggak bisa menyimpulkan bahwa yang 1 itu salah. Standar Ya, ganda, tipe-tipe bisa Pak Robert benar, ini. bisa salah. Tipe-tipe Pak Robert ini tipe-tipe orang yang nggak cocok nyalon presiden. Iya, karena presiden itu harus suara mayoritas, bukan minoritas. Bukan, kalau saya kan pragmatis orangnya, orang pragmatis. Jadi bisa diterima di mana Lah, aja. Pak Robert lah. Aku undur lah. Kalau orang pragmatis nggak tega. itu Pak Robert, orang yang akan percaya kalau menguntungkan diri itu pragmatis. Enggak. Iyalah. Orang pragmatis itu ketika sesuatu itu dianggap tidak benar orang-orang lain, bagi dirinya itu menguntungkan, dia akan ikut itu. Nah, Itu pragmatis itu. ada nggak yang mengatakan umpamanya dari 4 orang menilai 3-1, yang 3 itu benar absolut, yang 1 itu salah secara absolut.
yang Belum benar. tentu. Harusnya Kalau gini Pak Standar Robert. absolutnya dulu dipertanyakan. Standar Gini. absolutnya dari mana? Makanya Pak Robert. kalau menilai itu jangan belum tentu. Kalau mayoritas kalau pemilihan presiden. Kalau ingin standar dengar, absolut, Pak, kalau CCTV. Tunggu kalau 100 mengatakan tidak, CCTV ternyata berbeda, baru bisa absolut di situ CCTV. ini gini, itu kalau mayoritas masalah pemilihan presiden ya. Mau itu 100 banding 1 itu ya pasti yang mayoritas. Mau dia benar atau salah ya pasti mayoritas. Tapi kalau menilai dengan kebenaran atau hakiki itu kita jangan langsung menjas ya bahwa Nggak itu gitu. yang satu itu pasti salah, nggak bisa. Kalau Itu gini, saya Pak udah Robert. alami di menilai satu olahraga yang tidak terukur itu kita nggak bisa ini ya udah terpaksa memang mayoritas selalu di ini, tapi ada hakim yang menilai ini para penilai. Nah, Nah, masalahnya gitu kan. gini Pak Robert. Pertanyaannya sekarang ini Pak Robert, tentang penyaliban ini kan banyak tuh riwayat. Bahkan Pak Robert, kalau kita melihat dari sisi penyaliban ya, kan di sini ada penonton, ada pemain utama, eksekutor. Iya toh? Ya. Nah, eksekutornya siapa? Eksekutor daripada itu kan tentara Romawi bangsa. Yesus sudah nubuatkan bahwa dia akan diserahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Nah gitu kan. Eksekutornya bangsa Romawi, hakimnya siapa? Hakimnya juga kan orang Romawi itu kan si siapa? Terus Sanhedrin Pilatus udah ya. diambil gitu. Iya gimana? Sanhedrin Sanhedrin itu karena memaksa si ini hakim ya untuk memaksa untuk supaya hakim itu memberikan keputusan yang tidak adil ya. Nah. Maka si Pilatus itu kan menyesal kan, dia sangat menyesal. Sanhedrin kan pemain lapangan juga toh. Ya dia tapi kan dia tidak mengeksekutor, dia bukan eksekutor ya, tapi dia yang memberikan pendapat ya. Begitu sehingga si hakim ya bisa dibilang terkecoh ya, tapi memang sudah begitu jalannya ya kalau ceritanya. Ya masalahnya Sanhedrin ikutan. Pak Robert mau menghapus Sanhedrin dari pelaku penyaliban itu sangat sulit Pak Robert. Itu loh. Jadi masuknya juga dalam eksekutor juga sih, penghakim Ya. Yesus juga kan. Ya mereka juga termasuk yang Yesus bilang yang lebih berdosa adalah orang yang menyerahkan aku, yaitu para Sanhedrin itu. Dia bilang kepada Pilatus, maka Pilatus kaget. Gitu kan. Nah, ya masalahnya kan Pak Robert tahu Sanhedrin juga nyatet. Iya dia pakai tangan orang lah. Dia yang memutuskan hukuman mati adalah si Pilatus ya, tapi memang ke atas desakan. Bukan itu maksudku. Sanhedrin kan nyatet juga penghukumannya Yesus. Dalam arti maksudnya? Kan Sanhedrin punya buku pidana. Yesus termaktub dalam bukunya Sanhedrin. Sampai sekarang kan Sanhedrin ada itu. Nah itu kan dia bukan perkara pidana kan, perkara pelanggaran kepercayaan kan, maksudnya dianggap penyimpangan ya. Iya. Kan bukan pidana ya. Tercatat toh Sanhedrin Itu perdata itu ya, masalah perdata ya. Pidana dong. Ini Pidana dalam penyalipan ya. Tapi iya. Kalau aku bawain Sanhedrin pula kan lain dengan yang diceritakan dengan Biblos, Pak Robert. maksudnya gimana? Sanhedrin memutuskan gimana? Di sini Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah pagi ya, kapan saya tidur? Jam 7 saya harus ke dokter. Ya undur jam 8 lah Pak Robert. Dari rumah jam 7. Dia janji sama dokter jam 8. Gitu. Untuk Satu ini doang nih. aduh saya dari Nusa Pak Madu ini, Bang. Aduh. Sahabat kental saya dari zaman sejuk. Ini Pak Robert nih. Ya. Pak Robert. Biasanya Jumat nongol, itu siapa aja nongol nih kalau saya lagi ada ini.
Barusan aku sama ada yang moto, kayaknya enggak. Ya dia mana itu? Teman kita juga yang satu itu. Nah ini kan Sanhedrin. Ah, Aku ngambilnya langsung dari Sevarian ya. Ya, Sevarian Sevarian. ada Sanhedrin 43A. itu Safarian kan tuh abad berapa ya? Empat ya? Apanya? Sevaria ini kan sekarang Abad menjadi 16 apa rujukan. abad 10 ya dia? Apanya tuh? Ditulisnya Safarian. Abad 10 itu. Sevaria ini tempat. Jadi Sevaria ini itu Pak Robert, perpustakaan paling lengkap untuk Judaism saat ini. Iya, Itu. tapi kan tuh abad 4 atau abad berapa? Kalau ini dari awal ini ketulisin Pak Robert. Kalau di Sanhedrin ada kitab di Sevaria di perpustakaannya orang Judaism itu ada namanya kitab Sanhedrin. Sanhedrin ini memuat beberapa pasal. Termasuk dalam pasal 43A. Iya, iya. Ada nih. Nih di 43A butir ke-20 nih, mana ya 20. Yesus digantung itu ya? Nah, tahu gitu. Iya. Nah, ini pemain lapangan ngomong di Rajam. Rajam dulu. Rajam kan enggak mati di kayu salib. Mati dulu baru mayat digantung. Nah, ini kalau aku tabrakin ke sini tambah kacau, Pak Robert. Nah, terus ini aku percaya yang mana harusnya? Itu abad berapa itu? Ini penonton. Dia abad berapa dia? Abad 3 ya? Apa abad itu ditulisnya itu? Nah, aku kalau itu kurang tahu. Iya. Tapi ini kitabnya ada kan gitu. Iya, apa namanya itu? Bukan Vulgata itu apa namanya? Talmud maksudnya. Talmud. Iya, masuk ke Talmud. Iya. Nah, makanya itu Pak Robert. Ini kalau aku pentokin nih, tambah bingung. Saya mau percaya pada penonton atau percaya sama ini pemain lapangan. Itu itu Pak Robert. Ya, Pemain murid-murid lapangan Yesus, yang di sana gitu maksudnya. murid-murid Yesus kan pemain lapangan juga menyaksikan. Penonton dong. Ya penonton, mereka itu Pemain lapangan itu menyaksikan. Sanhedrin. Loh, Ya maksudnya pemain penonton lapangan. mereka. Iya, nah kan ini kan kalau kita lihat di sini di Yohanes, Markus, Lukas, Matius, ini kan penonton yang bersaksi. Kalau di sini Sanhedrin ini pemain lapangan. Nah, bingung aku. Harus percaya sama pemain lapangan apa percaya sama penonton? Iya. Ya mereka malah ini banyak apa menghilangkan apa yang sebenarnya, kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya yang mana Pak Robert? Ya waktu Yesus bangkit, mereka bilang sampai mereka sogok itu tentara ini, mereka bilang mayatnya dicuri kan. Oh, itu step berikutnya kan Pak Robert. Masalahnya gini. Ini kan nggak mungkin ditulis sebelum abad 1. Ini kan Talmud itu ditulis setelah abad 1. Terus emang ini ditulis kapan Pak Robert? Iya, nggak mungkin. Ini kan kalau saya nggak salah itu mereka tulis di abad-abad 2 kalau nggak salah itu. Dia berpendapat seperti itu. Yang mana? Ini Talmud ini. Maka terus ini ditulis kapan? itu. Ya. Ini Matius, Markus. Oh, kalau Matius Markus ditulis abad Lukas. itu mereka. Yohanes. Ditulis kapan? Abad 1. Tadi sini punya data siapa tuh ya? Saya di Kismet Pak Robert. ada namanya Pak Ramli. Dia punya data sendiri. Dia bilang Matius ditulis abad 1 tahun 60-an. Kisah para rasul dan semua kitab-kitabnya si Paulus. Dia punya data itu tadi di Kismet ya, tadi di Kismet. Enggak ini, jangan ini yang mending lepas ini keterangannya. Jangan bawa-bawa dulu karena belum tentu sama dengan keterangannya.
Kecuali ada orangnya, kecuali ada orangnya. Ah, kalau bisa konfrontin bersama beliau, enak. Iya. Oh, boleh, maksudnya kita orangnya nggak pernah bohong. Kalau saya bilang cuma begini, Enggak, saya enggak. bilang Andi Selebes begini, saya berani ngomong karena Ya, pernah maksudku ini gini, bahwa Pak orang Robert. konfrontir gitu. Kalau saya gitu, Ah, nggak maksudnya mungkin saya gini. bohong. Iya, paham. Aku tahu lah Pak Robert gimana. Tapi kan aku udah denger dari Nah. Kiai Romli maksudnya gimana kan gitu, Pak Robert. Nah, masalahnya di sini kalau mau ngikut ini aja ya, ngikut internalnya Pak Robert lebih milih minoritas satu dari 4 gospel ini saling tawuran kan gitu. Masalahnya di situ. Ya toh, kalau nggak ada ini Pak Robert, nggak akan tawuran. Masalahnya Yohanes ngajak tawuran sendirian nih. Berani banget nih orang. Itu masalahnya Pak Robert. Pasti kan itu ada Petrus juga di situ. Pasti kan itu semua udah di mereka murid-murid itu waktu Yohanes nulis masih hidup semua. Waktu Yohanes menulis itu masih Masalahnya kok nggak kompak Pak Robert? Itu Hah? loh maksudku. apa? Kenapa nggak kompak? Dan mereka sering berkumpul itu. Murid-murid Yesus itu sering berkumpul. Iya. Jadi apa yang mereka tulis? Yohanes Justru juga, sering Yohanes berkumpul itu harusnya kompak Pak Robert. Ketika pertemuan itu sering terjadi, harusnya tidak ada perbedaan. Harusnya gitu. Itu. Jaraknya juga jauh itu, beda-beda. Nah, gini ya. Kalau saya bilang apa namanya, seperti kita melihat gunung gitu kan. Nah, gitu aja. Kalau saya melihat gunung begitu indahnya, itu yang lain bilang enggak, ya itu kan masalah kejadian mata yang mereka lihat ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau memang itu apa, pasti bapak-bapak gereja atau Yohanes yang apa Petrus masih ada. Waktu Yohanes tulis tuh Petrus yang suruh loh. Yohanes kamu nulis dong. Gitu, yang sebenarnya yang menulis cuma murid Yesus cuma Matius. Ah, si Petrus itu, Petrus kan itu dia adalah kepala daripada murid-muridnya Yesus. Dan setiap mereka nulis itu konfir. Si Paulus menulis aja divalidasi sama Petrus di Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat 16 kalau salah itu. Dikonfirmasi apa divalidasi tulisan-tulisannya si Yohanes mungkin sudah pernah baca ya, bahwa Petrus bilang bahwa tulisannya Paulus ini memang agak sulit dipahami ya bagi mereka yang ini, maka bisa juga terjadi pemutarbalikan. Itu Petrus sudah kasih tahu memang gaya tulisnya si Paulus ini agak lain daripada yang para murid Yesus. Tapi Pak Robert, setelah saya baca nih separuh, ini nggak ada yang bisa memastikan. Semuanya bilang itu relatif. Yang pasti nggak ada. Terus Pak Robert gitu tiba-tiba bilang, oh ini pasti deket. Gimana? Yohanes bilang begitu. Kan nggak mungkin ya. Dan Yohanes nggak ditegur sama Petrus. Petrus masih hidup loh. Bukan masalah Petrus, bukan masalah tegur menegur. Ini kenapa Yohanes tidak kompak kalau seandainya mereka saling bertemu? Cobalah. Apalagi murid bareng. Itu saya belum bisa jelaskan, itu jadi PR saya aja lah. Kata Lisitas ini nggak bisa jawab Pak Robert. Mau cari kemana? Tetap gelap ini. Gimana? Ini dari sumberku ini nggak ada yang bisa pasti ini. Ya dia kan sama-sama saya juga, sama-sama kita semua. Dia manusia juga yang nulis itu. Maka harus diakui bahwa hal jauh atau dekat ini merupakan sesuatu yang relatif. Ya benar. Nah, Daripada jadi gini, kesimpulannya daripada nggak ada yang menyaksikan, mau itu dari jauh, lebih parah lagi. jawaban nyerah itu Pak Robert. Jangan-jangan juga ada yang berpenyakit katarak tuh, hati-hati itu. Katarak itu udah lamur tuh. Jangan ke situ. Ya, belum mereka masih itu saya lihat waktu mereka telepon saya, mereka matanya masih bagus-bagus katanya. Waduh, ini nyanyiin Luga Tambunan nih. Pak Robert nih. Bang Robert,
Tapi Ya. memang biasa. Tuhan Anda itu lahirnya udah jadi kota itu. Rame di situ kan posisinya. Maksudnya gimana? Ya udah Pak Robert, aku subuh Ya ya. Tuhan. Oke ya. Oke. selamat pagi. Jangan Lahir kapok-kapok ya. semuanya, Terus semangat semuanya. Silakan menjalankan ibadah puasa ya. Semoga semuanya berhasil dengan baik. Kita lanjut besok lagi ya. Jam 7 saya harus ini sih. Sudah ada janji sama dokter. Oke. Mohon maaf apabila